Misteri Gunung Arjuno yang selalu saja menjadi bahan pembicaraan yang menarik bagi kalangan pendaki gunung dan masyarakat yang tinggal di lereng gunung tersebut. Termasuk di dalamnya adalah pantangan saat kamu melakukan pendakian ke sana. Cerita legenda tentang Gunung Arjuno, banyak tempat petilasan atau mitos-mitos lain yang lengket sekali ikatannya dengan dunia mistis. Inilah beberapa misteri Gunung Arjuno yang angker. Asal-muasal nama Gunung Arjuno. Konon, pada zaman dulu Arjuna pernah melakukan pertapaan dengan sangat lama di sebuah gunung di Jawa Timur ini. Di tengah-tengah pertapaannya, Arjuna mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Cahaya keluar dari dalam dirinya. Saking besarnya, kekuatan itu mampu membuat bumi berguncang. Halilintar menggelegar di siang bolong. Kawah Condrodimuko menyemburkan laharnya. Hujan turun dengan sangat deras, hingga mengakibatkan banjir di tanah Jawa. Dan gunung tempat ia bertapa naik ke atas langit. Dunia kacau balau kala itu. Kabar kekacauan itu sampai ke Kayangan. Merasa khawatir, akhirnya para dewa mengutus salah satu dari mereka, yaitu Batara Ismaya atau yang kita kenal dengan sebutan Semar. Dengan kekuatan saktinya, Semar memotong puncak gunung tempat pertapa Arjuna dan membangunkan Arjuna dari pertapaannya. Setelah terbangun dari pertapaannya, kemudian Semar memberikan nasihat kepada Arjuna untuk tidak meneruskan pertapaannya. Dunia kembali tentram. Gunung yang dijadikan tempat pertapaan Arjuna diberi nama dengan serapan dari namanya, yaitu Arjuno, dan puncaknya yang dipotong Semar diberi nama Gunung Wukir. Terdapat 10 tempat keramat yang terletak di Gunung Arjuno. Salah satu ciri khas Gunung Arjuno adalah banyaknya tempat pemujaan atau ritual yang tercecer di sepanjang lerengnya. Berikut adalah 10 tempat tersebut. Onto Buego. Masyarakat setempat meyakini bahwa tempat ini dijaga ketat oleh seekor ular naga. Hanya kalangan tertentu yang dapat bersemedi di tempat ini. Candi Madrim memiliki bentuk punden dengan 3 teras yang berbeda, dibungkus dengan kain putih. Salah satunya terasnya menjadi tempat pemujaan. Sendang Dewi Kunti. Terdapat sumber air dan tempat diadakan sebuah ritual. Situs Eyang Semar. Tempat moksanya Eyang Semar, seorang dewa penasihat Arjuna. Di tempat ini terdapat patung Semar. Situs Eyang Skutrem. Sebuah bangunan tempat orang-orang berkumpul untuk melakukan ziarah. Bangunan ini juga difungsikan sebagai tempat penyimpanan arca. Hayang Sakri. Sebuah tempat bersemedi atau pemujaan. Situs Eyang Abioso. Situs berbentuk punden yang berundak dan telah dipasang pagar di sisi-sisinya. Candi Sepilar. Sebuah situs arkeologi yang terletak di bagian Yoni dan Lingga. Mangkutoromo merupakan situs arkeologi terbesar yang bisa kita jumpai di jalur pendakian. Letaknya tidak jauh di bawah Candi Sepilar. Pondok Rahayu. Sebuah bangunan kuno, nampak seperti gubuk hantu, berada di tengah hutan dan terdapat beberapa aksara Jawa. Misteri petilasan para petapa di Gunung Arjuno. Di kawasan Gunung Arjuno kita bisa melihat betapa banyaknya petilasan para petapa atau bekas tempat bertapa mereka. Dipercaya para petapa itu hidup di zaman kerajaan Singosari dan Majapahit. Masyarakat setempat percaya bahwa orang-orang yang telah melakukan moksa di zaman dulu masih menempati tempat itu dan menjaganya sampai sekarang, termasuk putra Arjuna dan Batari Dresnala yang bernama Bambang Wisanggeni. Kehadiran pasar setan di Gunung Arjuno.
Sebagian para pendaki pasti tidak aneh dengan istilah pasar setan atau pasar Dieng. Nyatanya ulasan tentang Gunung Arjuna pun dihiasi dengan kehadiran pasar setan. Pasar setan ini terletak di area luas nan datar. Sebelum puncak ditemukan beberapa makam di sana. Banyak pendaki yang mengaku pernah mendengarkan suara ramai seperti pasar di area tersebut. Bahkan juga pernah mendengar cerita. Pada suatu malam hari, seorang pendaki pernah membeli jaket di pasar tersebut. Keesokan harinya jaketnya masih ada, namun uang yang didapat sebagai pembelian dari pedagang jaket berubah menjadi daun. Keberadaan alas Lali Jiwo. Bila melakukan pendakian Gunung Arjuna via tretes, kamu akan melewati alas Lali Jiwo sebelum sampai di puncak. Alas Lali Jiwo sendiri bermakna sebagai hutan lupa diri. Konon, dapat membuat tersesat siapa saja yang melewati dengan niatan buruk. Menurut para aktivis spiritual, hutan itu dihuni banyak jin penunggu. Menurut mitos yang beredar, bila tidak ingin tersesat di hutan Lali Jiwo, sebaiknya kamu menjauhi beberapa larangan yang menjadi pantangan. Di antaranya adalah tidak boleh mengenakan pakaian yang didominasi warna merah, tidak boleh membawa rombongan dengan jumlah ganjil, dan tidak diperbolehkan merusak situs-situs petilasan yang sudah disebutkan tadi. Terdengarnya suara ritual ngunduh mantu. Masih berada di kawasan hutan Lali Jiwo, konon banyak pendaki yang mengaku pernah mendengarkan suara gamelan yang tiba-tiba datang dan pergi di kawasan tersebut. Masyarakat percaya bahwa suara gamelan tersebut merupakan suara dari ritual ngunduh mantu yang dimainkan oleh makhluk halus. Masih menurut mitos yang berlaku, bila kamu mendengarkan suara ritual ngunduh mantu, sebaiknya tidak meneruskan pendakian. Takut-takut kamu dibawa ke dunia makhluk jin dan dinikahkan dengan jin yang berada di kawasan hutan Lali Jiwo. Beberapa pantangan ketika mendaki Gunung Arjuna. Biasanya pantangan-pantangan ini di beberapa gunung dibuat untuk melindungi kelestarian dan situs-situs arkeologi dan kelestarian alam di gunung tersebut, serta menjaga keselamatan manusia yang berkunjung. Begitupun di Gunung Arjuna. Berikut merupakan beberapa pantangan saat kamu mendaki Gunung Arjuna. Tidak boleh mendaki dengan rombongan yang berjumlah ganjil. Bila berjumlah ganjil, maka satu orang dari mereka harus membawa tongkat sebagai penggenap. Tidak boleh memakai pakaian yang didominasi oleh warna merah. Bagi wanita haid, tidak boleh melakukan pendakian sampai ke puncak. Tidak boleh merusak situs-situs petilasan. Itulah sedikit uraian tentang misteri Gunung Arjuna yang angker. Setelah mengetahuinya, apakah kamu percaya dengan misteri-misteri itu? Itu adalah hak kamu. Namun, sejatinya mitos selalu dibuat untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Jika ada mitos yang lain, atau ada kesalahan tentang mitos-mitos tersebut, silahkan ditambahkan dan dibenarkan di kolom komentar, biar teman-teman yang lain juga tahu.